diberi rahmat dan nikmat, masih diberi kesempatan di saat di Raga Hidayat Kawan untuk mengikuti pengajian rutin yang mudah-mudahan pada malam ini kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan tambahan ilmu yang barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
menjaga dan menyempurnakan dan memenuhi melaksanakan amanat, tidak mengkhianati amanat, terutama amanat dari Allah dan dari sesama, dan juga dia menjaga dan harus memenuhi apabila ada perjanjian di antara kedua belah pihak. Yang terakhir, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, betul-betul dijaga, jangan sampai ditinggalkan. Tapi juga pembahasan menjaga sholat ini lengkap ini. Artinya tidak hanya sekedar melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, tetapi juga sholat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang ada dalam aturan ibadah sholat, terutama syarat-syaratnya dan rukun-rukun sholat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Apabila 6 hal ini ada pada hamba Allah yang iman, dikatakan oleh Allah di sini, ulaika humul warithun, mereka itulah mewarisi alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka itu di dalam surga Firdaus kekal abadi. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang masuk dalam ayat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pertama yang harus diperhatikan kalau ingin beruntung dunia dan akhirat, sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk. Khusyuk itu diantaranya yang harus diperhatikan, sebelum sholat sudah siap-siap di dalam melaksanakan wudhunya saja harus konsentrasi kepada Allah lillahi ta'ala, karena mau melaksanakan sholat wajib, karena mau menghadap Zat yang Maha Agung, sehingga pelaksanaan wudhunya sempurna. Kemudian di dalam sholat sendiri, mulai dari takbiratul ihram, niat dan seterusnya sampai salam, itu bisa direnungkan makna-makna dari kalimat-kalimat yang dibaca. Dan gerakan-gerakan dalam sholat itu harus dijaga, jangan sampai mempunyai gerakan atau melakukan tindakan dalam sholat menyebabkan sholat kita batal karena gerakannya di luar ketentuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam melaksanakan sholat, kriteria yang keenam tadi, sholat harus dijaga, terutama sholat yang wajib itu. Bagaimana kita teknis melaksanakan ibadah sholat itu, bukan hanya sekedar formalitas begitu saja dilaksanakan, tetapi dilengkapi. Juga diperlukan di dalam melaksanakan sholat itu kita berakhlak yang baik kepada Allah. Karena orang yang melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat itu sedang menghadap Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahman Rahim, Allah yang memberi semuanya. Jadi tidak hanya sekedar kita ukur kepada sesama manusia,
Ini yang masih banyak kekurangan dan kelemahan bagi kita di dalam melaksanakan ibadah sholat khususnya, karena sholat itu cuma sekedar formalitas, lebih kepada hal-hal yang mendekati kebenaran, merasa bahwa melaksanakan sholat itu adalah perintah Allah, kewajiban bagi kita, kewajiban bagi masing-masing individu hamba Allah yang iman, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi itu juga sebagai pelaksanaan ibadah sholat yang didasari dengan merasa kewajiban adalah sekedar mengikuti aturan syariat. Lebih jauh dan lebih bagus di dalam melaksanakan sholat lima waktu itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi itu merupakan kebutuhan kita, lebih penting dari yang lain-lain, lebih penting dari makanan, lebih penting dari tempat tinggal, lebih penting dari perilaku kita, aktivitas kita yang lain-lain. Itu harus ada dalam hati kita bahwa melaksanakan ibadah 5 kali sehari semalam itu merupakan kebutuhan. Itu level kedua. Ada level yang pertama lagi, itu adalah melaksanakan sholat merupakan pelaksanaan yang penuh dengan kenikmatan, sehingga kita di dalam melaksanakan ibadah sholat itu seakan-akan kita itu enggan untuk melepaskan sholat, karena sholat yang dilaksanakan sudah merupakan kenikmatan tersendiri di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu menjadi dorongan atau memberi motivasi kepada diri kita di dalam melaksanakan ibadah khususnya sholat itu agar bisa dilaksanakan dengan khusyuk, karena sholat sudah bukan cuma sekedar kebutuhan kita untuk menyembah kepada Allah 5 kali sehari semalam, tetapi itu sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Nyun sewu, sementara mungkin mayoritas orang yang melaksanakan sholat itu merasa sekedar karena sholat itu wajib saja. Ini kadar yang sangat rendah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, bahkan menjadi sesuatu yang janggal bagi hamba Allah yang merasa dan mengaku dirinya iman dan beragama Islam, tetapi dia sendiri di dalam menanggapi kewajiban sholat itu seakan-akan biasa-biasa saja. Kalau sudah bukan sekedar malas melaksanakan sholat, tetapi sudah merasa tidak terlintas dalam benaknya bahwa sholat 5 waktu itu merupakan harus dilaksanakan, nah itu sudah bagian dari posisi seseorang itu ada di ujung tanduk kita, ujung tanduk yang mana apabila lepas sedikit aja cara berpikirnya, bahkan menjadi masuk dalam hatinya bahwa sholat sudah tidak
Nusayu ini memang supaya kita mendapatkan dorongan dan motivasi dari firman Allah ini, moga ke depan itu dirancang sedemikian rupa supaya sholat kita bisa terlaksana dengan penuh kekhusyuan. Karena terus terang di waktu sholat juga banyak yang mengganggu diri kita, bukan gangguan yang bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi gangguan yang terlintas dalam batin kita atau dalam perasaan kita, yaitu bisikan-bisikan makhluk halus. Kalau bahasa yang lebih spesifik itu bisikan setan, supaya kita melaksanakan ibadah itu tidak khusyuk. Ada saja yang mengganggu diri kita itu untuk melaksanakan ibadah supaya tidak khusyuk. Mungkin waktu takbiratul ihram konsentrasi, begitu sudah mulai ruku lupa, iktidal lupa, tidak ingat lagi sudah, pokoknya cuma sekedar gerak-gerik gitu saja. Ini bagian dari yang harus kita pahami, itu kita diganggu dari diri kita sendiri. Belum gangguan yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yang paling membahayakan di dalam melaksanakan ibadah sholat supaya tidak khusyuk itu gangguan yang tidak kelihatan itu. Ini yang harus diperhatikan, karena kriteria yang keenam ini alladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan besok di akhirat khususnya adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu khususnya, baik itu waktunya, teknis pelaksanaannya, cara kita juga memakai pakaian, kemudian cara kita bergerak, karena sholat yang sudah kita laksanakan itu terdiri dari 3 faktor. Pertama, hati kita. Hati itu harus ikhlas di dalam melaksanakan ibadah sholat, harus khusyuk, itu hadir. Ya, itu perilaku hati itu, keikhlasan itu dan kekhusyukan. Kemudian faktor yang kedua adalah qauli itu ucapan. Ya, seperti mengucapkan Allahu Akbar, itu kan ucapan. Terus mengucapkan ayat-ayat Allah, suratul Fatihah terutama, itu ucapan. Itu harus dijaga betul. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga, sholat itu kita laksanakan gerakan. Ada ruku, ada iktidal, ada sujud, kan gitu. Itu gerakan namanya. Ketiga faktor itu harus kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sholat yang kita laksanakan mengakomodasi dari 3 faktor itu bisa menjadi pelaksanaan sholat yang sempurna. Ini saya membahas agak detail sedikit supaya lebih mantap kita sholat. Sebab sholat 5 waktu itu bukan sekedar formalitas kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban, tetapi juga substansi dari ibadah sholat itu kita menghadap Allah yang maha besar, yang maha agung, maha kuasa, maha segala-galanya. Kalau memakai logika
kadar perhatian kita kepada sesama dengan kepada Allah itu jangan dibanding. Sementara kepada sesama itu luar biasa, kepada Allah biasa-biasa saja. Nah itu keliru. Itu keliru. Yang betul itu yang kepada Allah itulah yang harus luar biasa. Yang kepada sesama ya biasa-biasa saja. Kalau lebih bagus itu orang yang berkhianat. Tapi itu kan levelnya sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah. Tapi kalau dengan Allah kan lain cerita. Nah ini yang jarang kita. Karena ini memang menggali pemahaman substansi daripada ibadah kita, khususnya sholat. Bukan cuma sekedar sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini hasil daripada pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Saya langsung kepada bagaimana hikmah pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan ini. Ada hasil manfaat karunia yang Allah berikan kepada kita karena kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Setiap pertemuan, setiap kita mendengar nasihat-nasihat kaitannya dengan ibadah kepada Allah itu, yang banyak itu ya mengupas tentang formalitas ibadah. Bahkan yang sering kita dengar di dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Dan terjemahannya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka itu menyembah kepada Allah. Ini bentuk konkretnya menyembah kepada Allah itu ya sholat itu. Sholat. Tetapi illa liya'budun di sini agar kita melaksanakan sholat yang mempunyai nilai tinggi di sisi Allah. Bukan sekedar dengan saya formalitas. Sekali lagi bukan sekedar formalitas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini mempunyai makna esensial daripada pengertian seorang hamba kepada Allah. Agar hamba tadi itu ibadah
dengan menghadap beda, dengan kata-kata menjunjung tinggi beda. Soalnya kalau menyembah itu kalimatnya iya karena kepadamu ya Allah kami menyembahkan gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sekilas supaya kita lebih terarah di dalam melaksanakan ibadah sholat, lebih bisa mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk gitu. Itu didorong, diberi motivasi bacaan dari takbir sampai salam itu, karena itu bahasa Arab difahami dengan bahasa masing-masing kita. Maksudnya bahasa sendiri gitu. Bahasa sendiri. Kalau bahasa yang lebih gampang itu terjemahannya atau makna dari kalimat-kalimat yang dibaca itu kan itu 5 macam sholat. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan bacaannya sama, hanya bedanya di niatnya saja. Bacaannya sama. Cuma yang baca duhur, maghrib, isya, asar itu beda. Kalau duhur, asar baca Fatihahnya tidak usah dikeraskan yang gitu. Kalau maghrib, isya, subuh bisa dikeraskan. Tapi bacaannya sama. Itu dari mana? Dari aturan yang disebut syariat. Kalau duhur cukup dibaca sir. Sir itu dibaca tetapi tidak didengar oleh pihak lain. Minimal dirinya sendiri sudah cukup mendengar apa yang dibaca. Terutama Fatihah. Duhur, asar. Adapun maulid dan isya itu juga dibagi ya. Kalau maulid yang 2 rakaat pertama mungkin Fatihahnya dikeraskan. Tapi rakaat yang ketiga tidak usah dikeraskan. Dari mana itu? Dari aturan syariat tadi. Sama isya juga. 2 rakaat pertama keras Fatihah, rakaat ketiga keempat yang biasa saja. Sir. Kalau subuh kan hanya 2 rakaat. Oleh sebab itu kita kalau sudah tahu fungsi-fungsi baca tadi, kemudian maknanya kita tahu atau terjemahannya, itu menyebabkan diri kita itu lebih mudah untuk melaksanakan sholat. Kalau secara tekstual di sini ditegaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sudah sesederhana saja kita menangkap dan memahami ayat ini. Pokoknya sholat dilaksanakan dengan khusyuk, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang